Hari ini mendatangi Polres Metro Jakarta Barat memberikan masukan terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onadio Leonardo atau Onat. Masukan atau saran disampaikan melalui surat yang dibawa Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Ketua Umum GANAS bilang siap memberikan pada Onat yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Soal proses hukum Onat, Inyoman Adi meminta Onat direhabilitasi. Onat ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Langsung penanganannya penempatan untuk pengobatan rehabilitasi sampai tuntas. Soal Onat yang ditangkap dan diperiksa secara intensif oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba, istri Onat Baby Priscilia membuat unggahan di Instagram story-nya. Dear my husband, my prayer always with you. You are a good person, atau yang artinya adalah teruntuk suami saya. Doa saya selalu bersamamu, kamu adalah orang baik. Salam istri. Pak Pendeta mungkin menemani keluarga Onat. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama selebritas kembali terjadi. Kali ini selebritas Onadio Leonardo atau Onat bersama istrinya Baby Priscilia ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba di sebuah perumahan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam penangkapan, polisi menemukan 1 lembar papir dan 1 klip kecil berisi batang ganja. Polisi juga menemukan paket ekstasi yang diduga sudah habis dikonsumsi Onat sebelum ditangkap. Sebelum menangkap Onat dan istrinya, polisi juga menangkap 1 orang lainnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priok, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan 1 lembar papir, kemudian 1 plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian 1 box kecil dan 3 handphone. Pak Pendeta mungkin menemani keluarga Onat. Ibunda Onat bersama Pendeta Yeri mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat setelah penangkapan Onat. Saat tiba, keluarga Onat dan Pendeta Yeri langsung masuk ke kantor Mapolres Metro Jakarta Barat. Setelah ditangkap, polisi memeriksa Onat secara intensif. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menjerat pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onadio Leonardo. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onat, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juru kamera Ricky Sultana di Polres Metro Jakarta Barat. Beni, selamat petang. Beni, bagaimana perkembangan pemeriksaan Onat dan pengembangan kasus ini? Ya, selamat sore Dipo. Memang kalau untuk terkait dengan pengembangan kasus yang menjerat Onadio Leonardo, ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, di mana tadi juga barusan dari pihak Gerakan Anti Narkoba Nasional juga sempat datang ke markas Polres Metro Jakarta Barat begitu ya, untuk menyerahkan beberapa surat begitu, surat rekomendasi kepada Onadio Leonardo. Nah, sebagai latar belakang Dipo, memang kita ketahui kasus ini sendiri bermula pada tanggal 29 Oktober yang lalu, di mana polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba
didapati satu orang pertama di TKP pertama ya, ini di daerah Sunter begitu, diamankan. Kemudian polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober yang lalu Onadio Leonardo bersama istrinya Baby Priscilia ini juga harus diamankan di kediamannya di salah satu komplek perumahan di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Nah, memang untuk informasi terkini yang kami dapatkan untuk istri dari Onadio Leonardo atau Baby Priscilia ini juga sudah dipulangkan begitu ya. Kalau dari pernyataan secara tertulis Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, yakni AKP Wisnu Wirawan, menyampaikan kepada media bahwa hasil tes urin sudah diketahui dan memang untuk hasil tes urin dari Baby Priscilia ini juga negatif dari narkotika, sehingga memang kemarin Baby Priscilia ini bisa atau sempat unggahan postingan di salah satu sosial medianya untuk menyatakan dukungannya kepada sang suami Onadio Leonardo. Nah, tapi hingga sampai saat ini kami masih menunggu proses pengembangan kasus karena memang dari informasi yang kami terima pihak kepolisian dalam hal ini juga Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mengembangkan kasus atau dugaan penyalahgunaan narkoba ini, dan juga tadi kalau kami dengarkan dari konferensi pers atau keterangan dari pihak Ganas atau Gerakan Anti Narkoba Nasional, maksud kami ini juga ketua umumnya yakni Inyoman Adiperi juga menyatakan bahwa telah memberikan surat rekomendasi kepada Onadio untuk dilakukan rehabilitasi. Begitu, Dipo. Benny, singkat saja, hasil tes untuk Onat artinya positif atau negatif? Ya, Dipo, memang kalau kami dengar dari pernyataan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan, Onadio masih ditahan hingga sampai saat ini di Polres Metro Jakarta Barat. Ini artinya berarti Onadio masih dalam proses pengembangan. Nah, memang tidak secara eksplisit untuk hasilnya apakah positif begitu, namun hingga saat ini masih Satres Narkoba masih mendalami kasus ini dan kami masih menunggu bagaimana proses ke depannya. Begitu, Dipo. Baik, kita tunggu hasil tes yang kemudian dilakukan kepada selebritas Onat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga Ricky Sultana. Selamat bertugas kembali. Penangkapan selebritas di penyalahgunaan kasus narkoba kembali terjadi, kali ini dialami oleh Onat. Lalu bagaimana seharusnya penanganan kasus narkoba yang melibatkan selebritas ini dilakukan? Sudah bergabung sore hari ini bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore. Lagi-lagi selebritas terkena kasus narkoba, kali ini diduga dilakukan oleh Onat, meskipun tadi hasilnya masih belum disampaikan ke publik ya, apakah positif atau negatif mengkonsumsi narkotika, Pak Reza. Tapi yang jelas adalah pada saat ditangkap, Onat ini bersama dengan sang istri dan sang istri negatif menggunakan narkotika. Apa yang ditangkapnya dari penangkapan Onat ini? Ada dua kemungkinan yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian, apakah sang selebritas tanda petik sebatas penyalahguna, ataukah dia lebih daripada itu, bahwa yang bersangkutan masuk level pecandu, atau bahkan juga mungkin termasuk dalam kategori sebagai pengedar. Sudah ada barang tentu, ada konsekuensi yang berbeda satu sama lain tergantung dari status yang saya sebutkan tadi. Nah, daripada kemudian pihak kepolisian buru-buru menyimpulkan A atau B atau C, maka saya mendukung perlu langkah ekstra hati-hati untuk memastikan bentuk penanganan, bahkan juga mungkin bentuk hukuman yang patut dijalani oleh sang selebritas. Meskipun belum disampaikan ya Pak Reza, apakah tadi positif mengonsumsi narkotika atau tidak, tapi dari pihak Ganas menginginkan rehabilitasi ini. Sebenarnya memang harus diungkapkan terlebih dahulu atau harus diketahui dulu positif atau tidak mengonsumsi narkotika? Rekomendasi itu menurut saya normatif saja, bahwa sekarang sudah ada keinsafan di masyarakat dan juga di kalangan pembuat kebijakan, bahwa memperlakukan penyalahguna narkoba dengan pendekatan punitif, termasuk dengan mengirim mereka ke penjara, itu memunculkan problem-problem susulan. Mulai dari penjara yang semakin lama semakin penuh sesak dan juga tidak berprospek positif dalam konteks penyembuhan bagi si penyalahguna. Dari sisi itulah kemudian muncul gagasan bahwa ketimbang mengirim mereka ke penjara atau memperlakukan pendekatan punitif, lebih tepat apabila mereka-mereka ini dikenakan perlakuan yang sifatnya rehabilitatif atau penyembuhan. Namun laksana pedang bermata ganda, di satu sisi muncul keinsafan yang sedemikian positif yang saya sebutkan tadi, tapi di lain sisi secara negatif, aturan main semacam itu bisa saja kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk kemudian mengatakan, tidak jadi persoalan untuk menggunakan narkoba.
karena resiko negatif yang akan kita tanggung adalah sebatas menjalani rehabilitasi saja. Oh, oke. Dengan yang memang butuh adanya kehati-hatian juga untuk memastikan bentuk penanganan macam apa yang harus dikenakan. Agar tidak kembali berulang seperti kasus di di selebritas sebelumnya ya. Hati-hati kalau kita kemudian sudah bicara tentang kasus residivisme dalam penyalahgunaan narkoba, maka jari kita semestinya tidak tertuding hanya kepada si penyalahguna. Residivisme dalam kasus narkoba justru mengindikasikan kegagalan negara, ketidakseriusan negara dalam mengenakan perlakuan yang jitu terhadap para penyalahguna narkoba. Sebagai misal, kalau ternyata program rehabilitasinya tidak ada, atau ada namun tidak efektif, ada namun efektif namun tidak tuntas, kita ingin menyalahkan siapa? Sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi oleh si penyalahguna, tapi barangkali ada agenda besar yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan penanganan masalah yang satu ini. Oke, Pak Reza, ini kan selebritas Onat ini sedang naik daun ya, sedang dikenal di mana-mana, kemudian melalui berbagai gerakan dan juga podcastnya. Kira-kira kalau memang nanti dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika, apa yang membuat selebritas yang sedang naik daun ini mengonsumsi barang haram? Ada dua kemungkinan, tergantung dari obat-obatan terlarang yang digunakan. Ada obat-obatan yang tujuannya untuk memunculkan sensasi menyala, yang konon bisa melipat gandakan kreativitas, membuat tenaga seolah tidak ada habisnya. Tapi sebaliknya ada narkoba tertentu yang justru membuat yang bersangkutan mengalami situasi turun, melandai. Dia menjadi ingin beristirahat, dia merasa lebih tenang, merasa lebih teduh, dan seterusnya. Tergantung pada persoalan apa yang anggaplah sedang dihadapi oleh sang selebritas, dan kemudian dia memilih jenis obat-obatan apa. Oke, terima kasih ulasannya terkait dengan kasus narkoba yang menjerat selebritas Onat. Terima kasih, psikolog forensik Reza Indragiri. Saudara, banjir di kawasan Kaligawe, Semarang tak kunjung surut hingga berdampak pada pedagang pasar. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kompas petang kami lanjutkan saudara. Banjir di kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah yang tak kunjung surut membuat akses warga termasuk ke pasar terganggu. Pedagang pun memindahkan dagangannya ke sisi jalan yang lebih mudah diakses oleh warga. Banjir masih menggenangi akses jalan Pasar Waru, Kaligawe, Kota Semarang dengan ketinggian sekitar 20 cm. Kondisi ini mengganggu akses pembeli untuk masuk ke dalam pasar. Demi tetap mendapatkan pelanggan, pedagang kompak berjualan di sepanjang jalan perkampungan Banjir Kanal Timur, Kota Semarang. Banjir yang sudah berlangsung lebih hampir 2 minggu. Menurut pedagang berdampak pada penghasilan mereka. Mbak jalannya nggak bisa masuk karena kan saat gini jadi nggak bisa masuk semua kalau jualan, jadi di luar semua jualannya. Tinggi atau enggak? Tinggi sekali. Kalau besok sudah masuk Mbak, nggak boleh jualan di jalan. Anggar orang hujan lo ya? Kalau hujan. Kalau di dalam sepi Bu ya? Sepi, nggak ada yang beli. Tapi gimana, rame atau rame sih rame sih nggak rame. Nggak rame ya sudah rame. Nggak bisa jualan ya jualan. Lumayan balah. Masuk rame sini. Terima kasih. Sementara itu upaya perbaikan jalan berlubang akibat terdampak banjir mulai berjalan. Penambalan jalan berlubang di Jalan Kaligawe Semarang dilakukan secara darurat dengan menggunakan material keras. Penambalan dilakukan di lubang-lubang jalan yang mulai terlihat saat banjir mulai berangsur surut. Hingga Sabtu siang, genangan banjir di ruas Jalan Kaligawe masih terlihat dengan ketinggian bervariasi antara 20 cm hingga 60 cm. Selain truk, sejumlah kendaraan kecil dan sepeda motor mulai melintasi Jalan Kaligawe. sementara tidak melintas lagi atau tidak melewati di Jalan Raya Pantura, tepatnya di Jalan Raya Kaligawe, karena berpotensi untuk macet maupun mogok. Untuk cuaca siang hari ini cukup cerah,
Semoga hujan tidak turun dan bisa mengurangi ketinggian air yang berada di Jalan Raya Kaligawe. Saudara, hampir 2 minggu berlangsung, air di Kelurahan Kaligawe ini tidak kunjung surut. Hal itu tentunya mempengaruhi sektor perekonomian dan juga mobilitas masyarakat, khususnya di Kelurahan Kaligawe. Nah, saat ini saya bersama dengan salah satu pedagang makanan, begitu di Jalan Pantura Kaligawe, di mana pastinya dampak dari omset para pedagang ini akan menurun, mengingat jalanan ini tidak bisa dilewati oleh motor, kemudian juga mobil pribadi. Kira-kira seperti apa? Coba kita tanyakan langsung saja kepada Ibu siapa, Bu? Ini Ibu, ini kan banjir sudah hampir 2 minggu dan belum kunjung surut. Kira-kira keluh kesahnya sebagai pedagang ini seperti apa? ya sedih Mbak, pendapatannya kurang. Sedih pokoknya. Ke pasar nggak bisa. Harus jalan jauh. Ya, sempat libur 2 hari kemarin. Terus ya itu apa namanya, etalase saya kan goyang-goyang gitu ya. Nah, terus saya masukin gini ya, itu beda lah pemasukannya. Kemudian untuk pasokan bahan makanan, kemudian juga seperti LPG begitu Bu, apakah aman atau bagaimana? Karena kan sulit ya aksesnya. Ya alhamdulillah aman, ada yang nganter Mbak. Ya moga-moga pemerintah cepat itu menyedot airnya agar kita pedagang bisa kembali beraktivitas seperti yang dulu. Tapi Ibu kan sudah lama ya Bu di sini. Apakah 2 minggu ini memang sudah biasa terjadi? Oh, banjir 2 minggu begitu, atau ini termasuk yang cukup lama? Yang ini paling lama Mbak, biasanya 3 hari, 4 hari sudah surut itu. Semua aktivitas atau mobilitas masyarakat ini terganggu, mulai dari truk-truk yang membawa muatan dari arah Semarang menuju Demak, kemudian para pedagang seperti pedagang makanan dan juga lain-lain ini terhambat mobilitasnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ges Lutfiah Senot Puji melaporkan. Sementara di hari ketiga pasca jebolnya Tanggul Baswedan, kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan masih tergenang banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Meski tidak sederas kemarin, air kali masih meluap ke rumah warga. Petugas gabungan telah diterjunkan untuk menambal sementara dinding tanggul. Namun warga berharap perbaikan tanggul dapat segera diselesaikan secara permanen agar banjir tidak kembali terjadi. Ya. Masih soal dampak cuaca buruk di Jakarta, Tanggul Baswedan yang jebol di Jati Padang Pasar Minggu memicu banjir di lingkungan warga sekitar. Tanggul yang hancur baru ditutup karung pasir dan warga berharap pemerintah membangun tanggul yang lebih kokoh. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan Yohan Bagja. Tanggul Baswedan yang jebol menjadi penyebab dari banjir yang menggenangi RW 6 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam beberapa hari ke belakang ini. Yang Anda lihat di belakang saya adalah imbas dari jebolnya Tanggul Baswedan ini. Segala jenis barang tersapu air dan ini imbas yang terlihat. Saya coba tunjukkan kepada Anda. Ini tanggul sudah dalam kondisi roboh, tidak mampu lagi menahan debit air yang sampai saat ini di Sabtu siang aliran air di kali masih terbilang cukup deras. Kalau Anda lihat di sekitar sana ada beberapa karung pasir. Ini kalau dari cerita beberapa warga kepada saya, ini baru ditutup beberapa saat yang lalu dengan harapan aliran air dari kali ini tidak semakin deras meluncur ke permukiman warga. Sedikit banyaknya ini terlihat efeknya bahwa aliran dari kali ini yang terbilang cukup deras sampai ke permukiman warga, alirannya bisa ditahan sedikit walaupun ini belum sepenuhnya menghentikan air yang masih menggenangi permukiman warga di RW 6 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kalau dari beberapa warga sebetulnya kejadian banjir imbas dari jebolnya Tanggul Baswedan ini bukan kali pertama terjadi. Baik warga yang berkenan untuk bercerita kepada kami dalam rekaman kamera maupun yang tidak berkenan dalam rekaman kamera, mereka berharap tanggul ini bisa lekas diperbaiki agar tidak terjadi lagi banjir serupa di kemudian hari. Mengingat
beberapa waktu sebelumnya, bahkan yang banyak diceritakan adalah kejadian di bulan Juli 2025, tanggul ini sempat jebol juga dan aliran air sampai masuk ke permukiman warga. Imbasnya banyak harta benda warga yang terseret air imbas dari banjir dari jebolnya tanggul Baswedan ini. Sampai dengan sekarang, jelang sore hari di hari Sabtu, pada tanggal 1 November 2025, kami melihat aktivitasnya baru warga sebagian kecil warga yang membersihkan area permukiman mereka masing-masing. Namun yang kami juga nantikan adalah tindak lanjut dari otoritas tempat untuk memperbaiki dari tanggul Baswedan ini dengan harapan tidak akan terjadi banjir serupa di kemudian hari. Tifal Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Di Bandung, saudara, pengendara motor mengalami mogok akibat banjir setinggi 50 cm, tepatnya di ruas jalan raya penghubung kota dengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir di kawasan Dayakolot membuat jalan para pengendara jadi terganggu. Bahkan pengendara yang nekat menerobos genangan air banyak yang mogok. Banjir disebabkan luapan Sungai Citarum usai intensitas hujan tinggi. Tergenang untuk jalan sekitar 100 meter, adapun ketinggian di titik genangan sekitar 50 cm. Kendaraan-kendaraan yang akan melintasi titik genangan, terutama kendaraan-kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil kecil yang tidak melintas, kami lakukan rekayasa dengan cara mengalihkan arus kendaraan mengarah ke arah Bojong Soang. Di Lumajang, petugas kesehatan menerobos genangan banjir, mendatangi rumah-rumah lansia untuk memeriksa kesehatan mereka. Petugas menemukan seorang nenek yang bertahan di atas tempat tidurnya. Sang nenek mengaku mengalami kedinginan usai rumahnya terendam banjir. Petugas juga menemukan nenek lainnya yang ternyata sedang mengalami darah tinggi akibat dampak banjir. Isinya ya linu, terus darah tinggi. Terus kenapa ini? Kedinginan atau gimana ini? Karena ini kedinginan, jadi saya naik. Kalau mulai tadi habis subuh ke sana kan. Jadi kedinginan Ibu ya? Iya, cuma kedinginan. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali hadir dengan informasi menarik dan penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Aksi penarikan mobil di Kota Bengkulu berujung kekerasan. Seorang penagih utang mengalami luka akibat benda tajam di bagian punggung, sedangkan rekannya mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kejadian bermula saat sekelompok penagih utang menghentikan mobil milik penjual ayam yang memasok daging ayam pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bengkulu. Saat dicegat, mobil tersebut dikendarai anak pemilik mobil yang baru saja pulang mengantar pesanan ayam ke SPPG. Pengemudi menghubungi ayahnya selaku pemilik mobil dan salah satu keluarganya yang lain. Pertengkaran pun tak bisa dihindari dan akhirnya berujung pada pengeroyokan terhadap dua penagih utang. Sekelompok orang tersebut berusaha mengambil kendaraan jenis Luxio warna hitam ya, yang dikendarai oleh salah satu terduga pelaku. Sehingga pada saat itu salah satu terduga pelaku tidak mau memberikan dan tetap berada di dalam mobil tersebut. Dan pada saat itu yang bersangkutan menghubungi pemilik mobil, yaitu terduga pelaku 2 dan 3. Sehingga begitu sampai di tempat terjadi keributan. Kita ke sorotan lain, saudara. Rumah Sakit Polri masih memeriksa sampel DNA dari 2 kerangka manusia yang sudah hangus terbakar di lantai 2 sebuah gedung di depan Makobrimob Kuitang, Senen, Jakarta Pusat.
Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yuli Hartono mengatakan selain memeriksa DNA dari 2 kerangka itu, pihaknya juga memeriksa sampel DNA 2 keluarga orang hilang saat demo di Makobrimob Kuitang. Keluarga Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Brigjen Prima Heru menjelaskan pemeriksaan DNA tersebut sebagai pembanding dengan 2 kerangka yang ditemukan. Kita masih menunggu hasil DNA, keluarga 2 orang hilang juga dites DNA sebagai pembanding, kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sebelumnya, saudara, 2 kerangka manusia dengan kondisi hangus terbakar ditemukan di sebuah gedung di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan 2 kerangka manusia ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi gedung, mengingat sejak terbakar pada akhir Agustus lalu, gedung sudah tidak lagi digunakan. Saat ditemukan, kedua jenazah diduga berjenis kelamin laki-laki berada di atas plafon bersama tumpukan material gedung. Bangunan itu sempat dibakar dan dijarah saat unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Benar, jadi gedung itu setelah terbakar memang tidak digunakan lagi sebagai kantor, sehingga hanya dijaga oleh beberapa security yang melakukan kegiatan penjagaan di tempat tersebut. Kalau jenis kelamin keduanya? Diperkirakan laki-laki. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan beberapa orang yang hilang saat aksi unjuk rasa Agustus lalu? Untuk kemungkinannya nanti akan kita buktikan dari hasil cek DNA yang sedang dilakukan oleh lapor Polri, apakah itu ada hubungannya atau tidak. Lalu bagaimana upaya polisi untuk mengungkap kasus temuan 2 kerangka manusia ini? Kami akan membahasnya bersama AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pak Robi, selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Robi, sudahkah ada perkembangan pemeriksaan terhadap 2 kerangka yang kemudian belakangan ditemukan, Pak Robi? Jadi kerangka tersebut sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dicek sampling DNA-nya dari lapor Polri. Jadi ya seperti yang ditemukan tadi bahwa dari keluarga yang orang melaporkan hilang, dari Reno dan Farhan juga sudah mengambil DNA-nya, tinggal mencocokkan mungkin kalau kami tidak salah itu tanggal 5 baru kurang lebih bisa dilihat hasilnya. Oke, artinya sampel DNA dari 2 orang hilang atas nama Reno dan Farhan ini juga sudah diambil oleh pihak RS Polri, Pak Robi? Betul, jadi dari keluarga, dari ayah dan adik, kalau kami tidak salah itu ada dari ayah dan adik dari Reno dan bapak dan ibu dari Farhan itu sudah diambil sampel DNA-nya. Oke, tapi dari peristiwa ini Pak Robi, apakah ada laporan orang hilang lainnya terkait dengan penemuan 2 kerangka ini? Sampai saat ini kami tidak ada orang atau pihak lain yang melaporkan keluarganya hilang yang mungkin diduga ada di lokasi tersebut atau menjadi korban dari kebakaran tersebut. Oke, dugaan sementara polisi artinya 2 kerangka ini adalah kerangka yang kemudian, mohon maaf, terbakar pada saat peristiwa pembakaran di aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, atau ada dugaan lain mungkin, Pak Robi? Benar, jadi untuk dugaan kami bahwa kedua orang ini adalah korban yang pada saat kejadian terbakarnya gedung bekas kantor finance ya di Jalan Kuitang pada tanggal 29 Agustus 2025. Oke, tapi tempat penemuan tadi kalau tidak salah itu kan di plafon ya Pak Robi ya? Betul demikian Pak? Bukan. Jadi penemuannya itu di lantai, di salah satu ya di pinggir sekali, kemudian itu bersama juga dengan tumpukan puing-puing bekas-bekas barang terbakar, sehingga memang kalau tidak diperhatikan secara jelas itu hanya seperti barang-barang yang terbakar saja. Oke, tapi apakah bisa dipastikan 2 kerangka ini adalah, mohon maaf, laki-laki? Dilihat dari bentuk kerangkanya yang tersisa itu seperti
Ini memang laki-laki ya. Oke, dugaan sementara adalah laki-laki ya, Pak Robi? Iya, betul. Oke, sejauh ini hasil dari olah TKP yang kemudian sudah dilakukan oleh polisi apa, Pak Robi? Hasil oleh TKP saat ini adalah bahwa korban atau jenazah itu memang sudah sudah terbakar dan kemudian sudah lama di sana. Jadi kemungkinan karena kemarinnya jenazah itu terbakar, hangus, dan kemudian tidak ada aktivitas di gedung tersebut sehingga tidak diketahui. Nah, kemungkinan mungkin setelah ada pergantian musim, ada rembesan air, baru ada mungkin bau busuk dan kemudian adanya orang yang datang untuk melakukan perbaikan di gedung tersebut sehingga jadi tahu bahwa di sana ada jenazah yang tertumpuk. Tapi dari dua kerangka tersebut, Pak Robi, apakah mungkin ditemukan sisa-sisa baju atau mungkin sisa atribut lain yang kemudian digunakan oleh, mohon maaf, korban? Kalau sisa baju tidak ada, sudah terbakar. Ada atribut lain mungkin, Pak? Ada benda-benda yang mungkin kami juga masih belum pastikan apakah itu milik dari kerangka tersebut ya. Bisa diinformasikan mungkin detailnya, Pak? Benda apa? Aksesoris kalung ya. Oke. Aksesoris kalung, hanya itu atau mungkin ada yang lain, Pak Robi? Ya, hanya itu saja. Hanya itu saja? Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra telah bergabung di Kompas Petang. Baik, terima kasih, Mas. Informasi berikutnya, Saudara, organisasi relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar kongres ketiga pada 1 hingga 2 November di Jakarta. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menegaskan pihaknya akan mendukung semua agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Budi Ari menyatakan relawan Projo adalah garis keras mendukung Prabowo Gibran. Ia juga menegaskan Projo adalah pelopor terbentuknya pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menambahkan Projo akan mendukung partai yang dipimpin Prabowo, yakni Partai Gerindra. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak dapat menghadiri Kongres 3 Projo di Jakarta. Hal itu lantaran Jokowi disarankan untuk beristirahat dan tak beraktivitas di luar ruangan. Jokowi, Saudara, mengirimkan pesan melalui video. Dalam pesannya, Jokowi mengajak seluruh relawan terus bekerja dan menjaga semangat persaudaraan. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto masih akrab. Megawati menyampaikan hal ini berbicara dalam seminar Konferensi Asia Afrika di Blitar, Jawa Timur. Megawati dalam pernyataannya juga mengkritik sejumlah orang yang mencoba menyebarkan kabar tidak benar antara dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ibu Mega ini nuturin Pak Bowo enggak? Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu nggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, oh kemarin dibilang, mana wartawan tuh tulis, bilang, lo ya bilangnya gini,
oh ini perbuatan di belakang itu merah, ngono toh. Ya bener wae nak mendo merah ku akeh warnane. Akeh wong. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh. Bilang kalau saya bilang kok yang ngomong beneran aja. Kompas Petang masih akan segera kembali dengan informasi dari bocah laki-laki berusia 15 tahun tewas di tepi barat Palestina setelah ditembak seorang tentara Israel. Saudara, Palestina kembali berduka usai seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun tewas di tepi barat setelah ditembak seorang tentara Israel. Menurut pejabat kesehatan Palestina pada Jumat waktu setempat. Yamin Hamed meninggal dunia pada Jumat malam di kota Silwat, dekat Ramallah. Menurut ayah korban, putranya meninggalkan rumah pada Kamis untuk bermain dengan teman-temannya. Tak lama setelah itu, ia mengetahui jika sang anak terluka dan tentara Israel mencegah ambulans mencapai lokasi. Militer Israel menembak Ahmed karena mengira ia seorang teroris yang memegang bahan peledak, meski tuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Tembakan ini merupakan insiden terbaru dalam lonjakan pembunuhan militer terhadap anak-anak Palestina di tepi barat yang terjadi bersamaan dengan peningkatan kekerasan di wilayah tersebut sejak dimulainya perang Israel-Hamas. شاب صغير عمره 15 سنة من يامن طالع مثل أي شاب يعني في هالبلد بيطلعوا بيسهروا وبينبسطوا وبروحوا على 10 ونص نتفاجأ في صوت إطلاق نار وإسعاف ومش عارف إيش فقالوا في إصابة خطيرة بعدين شوي شوي عرفنا إنه يامن مصاب والجيش منع الإسعاف إنه يوصل إليه. هذا طفل أعدم كما أعدموا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا بدم بارد لأن من أمن العقاب أساء الأدب يعني وجب على العالم المتفرج أن يقف وقفة. Sejumlah warga Yahudi Ortodoks memenuhi jalanan utama kota tua Yerusalem unjuk rasa memprotes rancangan undang-undang wajib militer yang digodok pemerintahan Benyamin Netanyahu. Rekaman menunjukkan pengunjuk rasa membanjiri jalan dan berkerumun, meneriakan yel-yel dan membawa spanduk memprotes rencana wajib militer oleh pemerintah Israel. Media Israel melaporkan gangguan lalu lintas di Yerusalem dan sekitarnya dengan ribuan petugas polisi dikerahkan di seluruh kota. Menurut media lokal, bentrokan pecah antara pengunjuk rasa dan polisi. Pada bulan Juni, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa ia bermaksud meloloskan rancangan undang-undang yang akan mewajibkan pemuda dari warga Yahudi Ortodoks bergabung dengan tentara Israel. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin bertemu di sela pertemuan tingkat Menteri Pertahanan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Menhan Amerika Serikat memuji peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Hegseth mengapresiasi upaya Indonesia untuk membantu menjaga gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Defense cooperation with U.S. and we will increase. Well, Minister Shafri, it's a pleasure. It's great to see you. Great to spend time with you as you represent your great country and a long friendship between the United States and Indonesia. It's an honor to build on that successful security relationship, a long-standing one. And a couple of items. I want to thank you for your leadership on the International Stability and Security Force in Gaza, which you have leaned forward on, and we're in partnership with you on, and your commitment to advancing President Trump's vision for lasting peace following the historic peace deal that he brokered this month is exceptional. Thank you. And on a lot of fronts, our militaries work closely together to tackle security issues such as things like maritime security.
Saudara, bantuan pangan asal Indonesia terus didistribusikan bagi pengungsi Palestina, tak hanya di Gaza, namun juga ke sejumlah kamp pengungsian di Jordania. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Ade Yudian yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Wehdan, Jordania, dan saat ini tengah melakukan pembagian bantuan pangan yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Ini adalah titik ketiga dari proses bantuan dari donasi masyarakat Indonesia yang diserahkan untuk kota sejumlah kamp-kamp pengungsi yang ada di kota Jordania. Kawasan Wehdan ini merupakan kawasan yang cukup padat dari titik pengungsi yang ada di sejumlah titik di Jordania ini. Dan di kawasan di Wehdan ini ada sekitar 100.000 pengungsi yang tinggal berasal dari Gaza maupun Palestina. Wehdan ini merupakan salah satu kamp pengungsi yang cukup padat dibandingkan dengan kamp-kamp yang lainnya. Ini adalah titik ketiga distribusi ke kamp pengungsi dan sama seperti titik pengungsian pembagian distribusi sebelumnya. Sebagian besar warga penerima bantuan pangan ini adalah mereka para ibu-ibu dan anak-anak. Dan dari sejumlah warga yang kami temui menyatakan bantuan seperti ini bisa memenuhi kebutuhan mereka selama 1 minggu. Memang sejauh ini adalah bagian dari total bantuan sekitar 100 ton dari masyarakat Indonesia yang didistribusikan tidak hanya bagi pengungsi yang ada di kawasan kamp pengungsian di Jordania, namun sebelumnya telah juga dikirimkan 5 truk bantuan seberat 96 ton yang dikirimkan untuk warga Gaza di Palestina melalui King Border Hussein. Dan total pengungsi yang ada di kota Jordania ini bisa mencapai 2,3 juta orang, dan memang Jordania secara historikal sejak awal membuka secara terbuka memberi ruang bagi para pengungsi dari Palestina untuk tinggal di kota Jordania ini. Adi Yudian, Kompas TV, Wehdan, Jordania. Saudara, perdamaian dan gencatan senjata di Gaza Palestina terancam gagal. Israel terus melakukan serangan ke sejumlah lokasi di Gaza yang menewaskan puluhan orang. Amerika Serikat sejauh ini masih berdiam diri. Bagaimana kelanjutan proses perdamaian di Gaza? Apakah PBB dan negara-negara dunia internasional bisa berkontribusi dengan nyata? Siapa yang harus memimpin proses perdamaian di Gaza? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Sehat Prof, ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof, saya ingin tanyakan dulu bahwa berulang kali Israel ini melanggar rencana perdamaian di Gaza dengan melakukan serangan ke Palestina. Apa yang Anda maknai dari hal ini? Yang pasti adalah gencatan senjata ini semakin hari semakin rapuh. Dan gencatan senjata ini masih tetap ada, itu karena adanya komitmen dari Presiden Trump bahwa gencatan senjata ini harus tetap di-preserve atau dijaga. Nah, tetapi menurut saya ini sudah rapuh. Karena apa? Tiap kali kita mendengar bahwa Israel melakukan serangan dengan apapun alasan, seperti baru-baru ini yang tadi diberitakan, anak kecil yang dituduh disangka sebagai seorang pelaku teror. Nah, ini harus dihentikan. Dan menurut saya caranya adalah kita tidak bisa bicara dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena dalam hal seperti ini, PBB sejak awal pada waktu Presiden Trump memunculkan 20 poin perdamaian di Gaza, itu tidak bicara soal PBB, peran PBB. Bahkan dalam pidato juga Presiden Trump mengatakan bahwa PBB tidak bermakna di dalam perang yang beliau bisa hentikan lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang sekarang ini penting itu adalah pembentukan segera ISF, International Stabilization Force, yang tadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat sudah menyampaikan kepada Menteri Safri Samsudin. Jadi ingat, ya, pasukan ini tidak merupakan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi jangan sampai ada orang di Indonesia mengatakan bahwa kalau tidak ada persetujuan dari PBB maka tidak bisa. Tidak, ini sudah sepakatan di dalam pertemuan Trump dengan pemimpin negara Timur Tengah dan negara yang berpenduduk Islam terbesar, yaitu Turki dan Indonesia. Dan Indonesia sudah berkomitmen 20.000. Jadi nggak ada urusan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Jadi ini sangat menyesatkan kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kita harus dapat persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dulu untuk mengirim pasukan perdamaian. Bukan itu intensinya. Baik, tapi begini Prof, bahwa gencatan senjata yang kemudian sebelumnya juga diinisiasi Amerika Serikat, tadi Prof juga sudah menyebut bahwa sudah rapuh. Di sisi lain, Amerika juga mengatakan bahwa peran PBB tidak bermakna. Lantas siapa yang kemudian harus dan mampu memimpin proses perdamaian di Gaza? Yang bisa dan mampu adalah pertama Amerika Serikat, yang kedua adalah negara-negara
di Timur Tengah dan negara-negara yang memiliki penduduk besar di penduduk Islam terbesar di dunia dan sejumlah negara Eropa. Kayak kemarin pada waktu penandatanganan itu kan presiden kita diundang di Mesir, lalu kemudian ada Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis juga hadir. Jadi mereka-mereka inilah yang akan menjaga gencatan senjata ini. Nah, kalau sekarang ini saya berharap Bapak Presiden dengan cara beliau bisa menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa sekarang ini sudah saatnya ISF segera dibentuk dan beroperasi di gencatan senjata ini. Karena mengenai masalah sandera kan sudah dikembalikan oleh Israel. Lalu kemudian bantuan sudah mulai masuk, ya kan? Tapi kan sekarang masih ada nih serangan-serangan. Yang bisa menengahi ini adalah pasukan ini, ISF. ISF ini kalau misalnya hadir di Gaza, maka dari pihak Israel kan nggak punya alasan lagi. Kalau dia menyangka bahwa ini pelaku teror, karena apa? Kita menjamin bahwa serangan dari Israel dari Palestina tidak akan diluncurkan. Demikian juga dari Israel juga jangan menyerang ke rakyat Gaza. Jadi sekali lagi ISF harus segera dibentuk. Dan tentu Bapak Presiden punya influence ya, gimana caranya, apakah ke Presiden Prancis dulu ataukah ke Perdana Menteri Inggris, bahkan ke pemimpin-pemimpin di Timur Tengah untuk sampai ke Trump atau mungkin juga langsung ke Presiden Trump, seperti itu. Oke, bahwa pembentukan ISF ini menjadi hal yang penting, tetapi tadi disebutkan bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memiliki juga peranan yang sangat penting untuk perdamaian di Gaza. Tetapi sebelumnya, Prof, bahwa Amerika Serikat dalam tanda kutip sudah mengancam Israel akan melakukan tindakan ketika memang melanggar. Tetapi sampai dengan saat ini Israel terus melakukan penyerangan ke Palestina. Apakah bisa dikatakan Amerika kurang serius untuk kemudian menekan Israel? Nah, ini makanya kalau misalnya seperti ini kan saling tuduh. Hamas mungkin mengatakan bahwa Israel duluan yang menyerang, atau misalnya Israel akan mengatakan bukan karena ini tindakan Hamas. Tapi dengan adanya pasukan ISF ini yang ada di Gaza, maka ini tidak dihilangkan potensi-potensi yang saling tuduh-menuduh ini. Itu satu. Dan yang kedua, Presiden Trump juga tidak akan sekarang ini menyetujui apapun tindakan suka-sukanya Israel. Misalnya, Israel mau menganeksasi tepi barat dengan adanya rancangan undang-undang. Trump bilang enggak saya akan setujui dan kita akan tarik dukungan kita kalau misalnya benar-benar Israel melakukan hal tersebut. Akhirnya apa? Mundur kan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi saya minta deh dari pemerintah kita, tolong pengambil kebijakan berpikir dan bantu Bapak Presiden. Bapak Presiden itu banyak yang harus dipikirkan. Ada urusan EPEC, ada urusan ini. Masa kita nggak bisa bantu sih? Malah membuat presiden harus berpikir, jangan-jangan kita tidak boleh mengirim pasukan karena tidak mendapat persetujuan atau dapat mandat dari Dewan Keamanan PBB. Kalau Dewan Keamanan PBB sekarang ini itu bisa gampang diveto oleh Amerika Serikat. Selesai itu urusan. Ya, tapi kan kita tahu dalam proses ini Amerika Serikat mengajak negara-negara di Timur Tengah, negara Eropa, kemudian negara Islam yang berpenduduk besar. Tapi kan nggak mengajak Cina, tidak mengajak Rusia. Tapi kalau di PBB itu memperluas masalah. Jadi tolong dipikirkan itu. Oke, bahwa para pembantu presiden ini juga harus berperan aktif. Saya ingin tanyakan, sejauh ini menurut Anda, Prof, bagaimana peran dari Kementerian Luar Negeri kita terkait dengan hal ini? Ya, Kementerian Luar Negeri tentu harus menyiapkan segala sesuatunya. Saya juga tidak tahu persiapannya seperti apa. Tetapi kita tidak perlu ke Dewan Keamanan PBB. Jadi kita tidak perlu misalnya perwakilan kita di New York untuk berbicara mengenai masalah ini. Justru yang kita minta itu adalah perwakilan kita di Amerika Serikat. Jadi Kemlu harus minta ke duta besar kita untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Lalu kemudian juga ke pemerintahan negara-negara di Timur Tengah. Lalu Kementerian Pertahanan harus bilang bahwa kita akan kirimkan ada tidak adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB, ya. Dan kemudian juga pasukan TNI juga harus sudah disiapkan 20.000 nih janji Bapak Presiden, dan jumlah 20.000 itu tidak kecil, yaitu sangat besar karena Amerika hanya berkomitmen sampai dengan 200 pasukan. Sementara dari Timur Tengah mungkin juga ada beberapa lagi. Nah, inilah yang akan menjadi pasukan yang dibanjiri sehingga Israel itu tidak semena-mena dia menyerang Gaza. Jadi bukannya saya mengatakan ini jadi human shield ya, tameng manusia begitu ya, tetapi pentingnya ISF itu adalah menjaga gencatan senjata supaya tidak rapuh, tidak kemudian jadi bubar gitu. Karena ini harus dijaga betul.
Oke, bahwa tapi sebelumnya begini Prof, Israel juga menekankan bahwa setiap pasukan yang masuk ke sana ini harus dengan persetujuan dari Israel. Belum lagi Israel juga meminta negara yang masuk adalah harus negara yang netral. Apakah kemudian ini juga akan menjadi hambatan? Kita tanya sekarang ke Amerika Serikat, apa kemenangan Israel mengatakan seperti itu? Sementara Hamas harus tidak boleh ikut dalam pemerintahan pemerintahan transisi, Hamas harus dilucuti. Tiba-tiba sekarang Israel bilang kayak begitu. Kan yang punya inisiatif adalah Amerika Serikat, Presiden Trump. Dan Presiden Trump mendapatkan persetujuan dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Indonesia dan Turki. Apa urusannya Israel menentukan kayak gitu? Apa Israel mau supaya pasukan kita nggak masuk ke sana? Ya, kalau misalnya dalam konteks PBB, memang betul PBB akan mengundang pasukan dengan catatan dua negara yang saling berkonflik itu menyetujui. Tapi kalau yang sekarang ini lain, konteksnya bukan PBB. Jadi ada pejabat kita yang bilang ini harus dapat tujuan dari PBB. Menurut saya itu salah, itu salah. Ya, jangan membuat presiden jadi pusing lagi, mundur dari langkahnya. Oke, artinya peran Amerika Serikat juga ini menjadi penting untuk kemudian menekan Israel agar tentu tidak menyalahi aturan ketika ada tentara dari negara lain yang kemudian ingin menjaga perdamaian di sana. Betul sekali, itu Mas Dipo yang saya harapkan. Jadi pasukan kita itu bukan sebagai tameng manusia, tetapi yang membuat dari pihak Israel enggan untuk menyerang, dan Israel sudah tahu bahwa kalau sudah ada pasukan ISF dari Indonesia misalnya, atau dari mana negara, dia yang memastikan bahwa tidak ada serangan-serangan dari Hamas ke Israel. Karena itu yang dijaminkan oleh Bapak Presiden ya di dalam pidatonya terkait dengan keamanan Israel, kami yang menjamin. Masyarakat internasional maksudnya. Oke, terakhir Prof, mungkin apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam waktu dekat untuk kemudian mengantisipasi turbulensi yang kemudian terjadi di Gaza agar tidak semakin parah? Ya, yang pasti adalah seperti saya katakan, Bapak Presiden punya caranya untuk menyampaikan hal ini kepada Presiden Trump ataupun ke pemimpin dari pemerintahan Timur Tengah, Eropa, segera mungkin supaya gencatan senjata yang rapuh ini tidak kemudian seperti masa-masa lalu akhirnya tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang kedua, pasukan TNI kita harus sudah disiapkan ketika komunikasi dari Kementerian Luar Negeri dan perwakilan kita di luar negeri yang berkaitan untuk membicarakan bagaimana ISF ini segera hadir di Gaza, dan kemudian juga keempat, bantuan-bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan segera masuk, bahkan kalau perlu Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan kesehatan ada di Gaza untuk mengobati rakyat Palestina yang ada di Gaza. Oke, Prof, saya ingin tanyakan lagi, perlukah Indonesia kemudian menggandeng negara-negara yang memiliki sikap yang sama untuk berbicara kepada Amerika Serikat? Jika perlu, negara mana yang kemudian paling memungkinkan untuk bersuara bersama dengan Indonesia? Ya, itu bisa dilakukan seperti dengan Prancis, dengan Inggris, lalu dengan Mesir sebagai co-chair pada waktu Mesir kemarin, lalu dengan Turki, karena di New York waktu itu Presiden Trump berdampingan dengan Presiden Turki, lalu kemudian juga pemimpin dari Arab Saudi, UAE, untuk membicarakan masalah ini, termasuk juga Yordania, dan kemudian menyampaikan kepada Trump bahwa ini penting sekali karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ini sudah membuat gencatan senjata yang rapuh ini semakin rapuh, dan bisa-bisa ini tidak akan tegak gitu kira-kira. Dan tentu kita semua mendukung perdamaian yang kemudian terwujud di Gaza. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, surat kabar Inggris The Guardian menyoroti perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara. Dalam judul artikelnya ditulis, IKN terancam jadi kota hantu. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, usai Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, belakangan surat kabar Inggris The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam judul artikelnya ditulis, IKN terancam jadi kota hantu. Artikel ini dimuat pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara terancam jadi kota hantu.
The Guardian menyoroti dana negara untuk proyek IKN telah menurun drastis, sementara pembangunannya melambat dan sedikit pegawai negeri yang bersedia pindah dari Jakarta. Artikel ini juga menggambarkan di sepanjang deretan bangunan baru yang futuristik, Boulevard Nusantara sebagian besar kosong kecuali beberapa tukang kebun dan turis yang penasaran datang ke sana. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Ketetapan ini dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres turut dirinci syarat IKN menjadi ibu kota politik tahun 2028. Dalam lampiran Perpres merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028, pertama adalah terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas mencapai 800 hingga 850 hektar. Selanjutnya, presentase pembangunan gedung perkantoran di IKN ini mencapai 20%. Sedangkan presentase pembangunan hunian rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Sementara Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengaku optimistis pembangunan IKN jadi ibu kota akan terlaksana sesuai dengan target. Ia menyebut IKN yang terancam menjadi ibu kota hantu adalah bagian dari perhatian publik. Dirinya meyakini Ibu Kota Nusantara IKN akan tetap berfungsi sesuai dengan amanat undang-undang. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus, ya kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus dan itu adalah perintah undang-undang juga. Karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN gitu. Keren, udah undang-undang, udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga seperti itu. Yakin juga dengan target Pak Prabowo bilang 2028 jadi ibu kota politik itu akan tercapai, yakin? Yakin lah, di sana kan berbagai infrastruktur dan fasilitas juga udah jadi. Saudara, usai WUS yang disorot karena beban utang sangat besar, kini kondisi ibu kota Nusantara IKN jadi sorotan media Inggris The Guardian yang mengkritik keadaan IKN semakin sepi. Kita bahas lengkapnya bersama juru bicara PSI, Kamarudin, lalu ada juga peneliti senior Great Institute, Jumhur Hidayat, dan analis politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, saya mau nanya ke Bang Kamarudin dulu. Bang Kamarudin, kenapa nih lagi-lagi legasinya Pak Jokowi diusik-usik? Kali ini yang terakhir adalah tanggapan dari koran Inggris The Guardian yang mengkritik bahwa kondisi IKN saat ini sepi. Jadi begini ya, Pak Jokowi itu kan membangunnya ya, melihat sesuatu itu secara visioner, jangka panjang ya. Begitu juga dengan IKN. IKN ini amanah pendiri bangsa ya. Soekarno sudah menggagas ya IKN itu tahun 60 ya. Dan kemudian dieksekusi oleh Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo melanjutkannya. Jadi saya kira nggak ada yang salah dalam hal ini. IKN ya progresnya on the track. Juga Pak Prabowo sudah berkomitmen melanjutkan IKN dalam kepemimpinannya. Hal itu juga bisa kita lihat dengan peraturan presiden ya baru-baru ini dikeluarkan oleh Pak Prabowo terkait dengan penetapan IKN ini menjadi ibu kota politik
tahun 2028. Itu sudah Oke. jelas. Ya. Bang Amarudin. Targetannya dan capaiannya ya itu sudah jelas. Ya. Oke. Saya kira sudah jelas. Targetnya sudah jelas, capaian sudah jelas, komitmennya juga sudah jelas akan melanjutkan ibu kota Nusantara nih. Tapi pertanyaannya kenapa ini dikritisi bahkan sama The Guardian yang merupakan koran Inggris begitu, koran luar negeri dengan menyebut bahwa IKN ini seperti kota hantu. Kita begini ya, kita ini lagi membangun bangsa ya. Tentunya kritikan-kritikan ya, baik di internal maupun dari luar ya kita tetap harus menghargainya. Tapi yang paling penting adalah faktor internal kita sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa yang punya gagasan-gagasan besar seperti gagasan Pak Jokowi ingin menciptakan Indonesia sentris ya. Gagasan ini adalah gagasan Indonesia sentris ya. Selama ini pembangunan itu hanya berpusat ya di Jawa gitu ya. PDB kita 58% itu di Jawa. Populasi manusianya 56% itu di Jawa. Pak Jokowi kan ingin ya membutuhkan pemerataan, pembangunan dengan konsep Indonesia sentris. Jadi dengan kritik ini ditanggapnya apa Bang Kamarudin pesannya? Ya. Dengan kritik yang dilakukan oleh koran Inggris, media Inggris ini apa pesan yang ditangkap? Ya kita melihat kritikan ini positif ya buat kita bangsa Indonesia dalam melihat progres pembangunan IKN. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa luar ya tentunya ya belum tentu juga itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Saya kira di lapangan berjalan terus progresnya. Misalnya dikatakan IKN sebagai kota hantu itu hanya saya kira ilusi saja ya. Saya kira ya IKN itu berjalan pembangunannya, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah berkomitmen, bahkan sudah menetapkan capaiannya di tahun 2028 kita akan menjadi ibu kota politik di. Oke, jadi ini merupakan kritik yang membangun aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu ya. Kalau gitu saya tanyakan ke Bang Jumhur. Bang Jumhur, kan kemarin waktu itu terakhir adalah Pak Presiden menyatakan komitmennya akan melanjutkan IKN di 2008 menjadi ibu kota politik. Nah sebenarnya ibu kota politik ini apa nih? Ada pembeda nggak dengan IKN? Ya saya rasa itu sih semacam eufemisme aja dari sebetulnya apalah itu tidak layak untuk diteruskan sebetulnya. Tapi mungkin tidak mau terburu-buru ya itu gambaran kami dari luar. Dan faktanya memang maksudnya tidak layak diteruskan gimana nih Bang Jumhur? Ya sekarang gini ya, kita nih memang agak dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu peradaban bangsa kita tuh diturunin gitu. Jadi segala sesuatu hanya berdasarkan soal fisik. Soal ibu kota itu ya tuan-tuan dan puan-puan itu soal ruh bukan soal fisik ya. Jadi kalau bangun fisik itu semua orang juga bisa, dan yang menarik lagi bahwa pembangunan IKN juga tidak dalam satu perencanaan yang utuh gitu loh. Tiba-tiba dipidatokan oleh presiden dan semua orang terjebak harus membangun IKN. Nggak pernah ada perencanaan, diskusi publik, FGD nggak pernah ada. Tapi sekarang bukan sudah ada komitmen bahwa di 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik? Iya, saya setuju itu sudah ada, tapi perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Besok sekarang ada yang namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana, sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin yang kelaparan, bahkan apa itu nggak lebih penting gitu untuk pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan harus di satu titik dengan dana sebesar itu, dengan uang sebesar itu. Kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa puluh kota gitu loh. Idenya tuh jadi tidak science and knowledge based economic policy. Jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu. Dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. Dan jadi artinya kalau dianggap kegagalan tidak dilanjutkan, Bang Jumhur? Ada ide. Kenapa? Kalau dianggap kegagalan berarti artinya dilanjutkan atau enggak nih komitmen untuk ibu kota Nusantara ini? Menurut saya, kalau nanti ya Bang Jumhur ya. Tahan dulu ya, usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.
Menyaksikan breaking news Kompas TV, saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Gedung ini baru sampai Sementara yang disasar oleh pengunjuk rasa ini adalah kantor DPR Senayan. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan lokasi DPR. demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News Kompas TV. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kitalah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Eredivisie mengalami kekalahan di match sebelumnya. FC Utrecht mencari momentum untuk back on track ke jalur kemenangan kala menerima lawatan NEC Nijmegen. Duel adu ketajaman antar striker menjadi sorotan. Jivai Zekiel dan Koki Ogawa. Siapakah yang mampu membawa timnya meraih kemenangan? Eredivisie FC Utrecht versus NEC Nijmegen. Minggu 2 November pukul 10:30 malam. Live di Kompas TV. Sejak beroperasi secara komersial 2023 silam, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush terus merugi karena okupansi penumpang tak sesuai target. Di saat utang ke China Development Bank masih menumpuk, isu dugaan korupsi berupa markup proyek Wush justru mencuat. Tolong KPK cari dokumen itu, termasuk negosiasi di Cina. Jadi kalau sudah baca itu, teliti itu oleh KPK, baru dia bisa menetapkan apakah ini korupsi atau tidak. 60 menit special report, Minggu 2 November pukul 6 petang di Kompas TV. Oke, sebelum kita berdialog di sore hari ini, kita akan memperlihatkan lagi sebenarnya apa sih yang dikritik dari koran The Guardian yang menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN ini terancam menjadi kota hantu, begitu ya. Itu adalah highlight ya atau tema atau judul besar yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 2025. Jadi pertanyaan saya, Mas Toto, sebenarnya terancam kota hantu versinya The Guardian ini tertujunya ke siapa? Ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo? Iya, harus ditujukan kepada Pak Prabowo yang masih punya otoritas untuk menyimpulkan dan memutuskan apakah ini akan diteruskan atau tidak. Diteruskan pun dalam skala waktu berapa lama. Karena setiap pengambilan keputusan akan menimbulkan resiko. Yang jelas ada beberapa fakta yang nggak bisa dibantah. Pertama, ini sudah lari dari schedule atau timeline yang sebetulnya coba dibangun oleh Pak Jokowi di awal kemudian ingin membangun IKN. Yang kedua, dan itu bisa dilihat, yang kedua realisasi anggaran dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan. Kalau kita bicara terakhir di zaman Pak Jokowi itu sudah habis sekitar 70 triliun lebih. 2025 kita bicara mengenai anggaran 14 triliun, itu pun sempat diblokir karena ada efisiensi. 2026 itu hanya 6 triliun. Pertanyaannya kemudian kan adalah, saya nggak bisa menyalahkan Guardian, bahwa ketika ada sesuatu yang sudah dibangun, dan kemudian anggarannya malah terus-menerus makin kecil, apakah kemudian yang dibangun itu tidak akan menjadi sesuatu yang mangkrak? Dan kemudian terlihat seperti kota hantu, tanda kutip ya. Itu menurut saya hal yang lumrah. Nah, ini yang menurut saya memang harus ditegaskan oleh Pak Prabowo. Karena ada faktor ketiga yang kita lihat, betul ada Perpres yang kemudian memastikan keberlanjutan pembangunan, tapi ada terminologi yang berubah loh. Bahwa ini tidak disebut lagi sebagai ibu kota negara, tapi ibu kota politik. Silakan. Jadi artinya apa Mas Toto dengan tadi anggarannya semakin berkurang kemudian di 2028 sebenarnya? Kalau anggaran semakin berkurang, jelas bahwa Pak Prabowo itu memang dalam skala prioritasnya. Ketika kita bicara Astacita, ketika bicara mengenai bagaimana kampanye politik Pak Prabowo ini tidak memprioritaskan IKN. Pak Prabowo ini fokus pada dua hal. Satu, pangan. Kedua, masalah energi. Kalau mau ditambah yang ketiga adalah penambahan alutsista. Makanya kalau kita lihat keseluruhan anggaran di pemerintahan Prabowo itu hanya 3 itu saja yang. Berarti artinya di 2028 menjadi ibu kota politik ini belum tentu terlaksana. Pertanyaan saya, ibu kota politik apa, Audrey? Itu tidak ada di undang-undang. Bang Jumhur mungkin menjawab. Mungkin dari Bang Kamarudin ya, Bang Jumhur saya pikir ini tidak dalam posisi itu karena Bang Jumhur tidak setuju.
Dan itu tidak pernah terjelaskan. Ketika ditanyakan ke KSP, tidak bisa dijelaskan juga. Kita mungkin bisa lihat, bisa kemudian menyimpulkan dari situ dulu. Kenapa sih kemudian terminologi ini diubah? Sehingga kemudian kalau bisa dijelaskan, kita bisa tahu niatnya ini memang diteruskan atau tidak. Kalau menurut saya, kita biarkan Pak Prabowo dalam konteks berbicara mengenai Indonesia. Apakah anggarannya cukup atau tidak? Apakah ini baik untuk Indonesia atau tidak? Jangan dilihat dari sisi hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini masalah yang jauh lebih. Oke, kalau gitu untuk penegasan saja kalau gitu Bang Kamarudin, sebenarnya apa sih tanggapan dari Pak Jokowi sendiri? Pak Jokowi sudah tahu pastikan dengan 2028 ini berkomitmen Pak Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Apa tanggapannya Pak Jokowi? Ya, ini saya bukan mengomentari tanggapan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi ya silahkan diminta tanggapannya gitu. Dari ini versi saya sebagai PSI? juru bicara PSI gitu ya. Yang pertama memang gagasan awal Pak Jokowi itu ya terkait dengan IKN itu adalah ibu kota politik ya. Kemudian Jakarta menjadi ekonomi sentris ya. Ya pusat ibu kota ekonomi pemerintahan, Bang Kamarudin. Ya. Ibu kota politik itu belum pernah muncul sebelumnya. Besar itu yang digelontorkan ya oleh Pak Jokowi untuk kemudian bagaimana membangun bangsa ini yang lebih berkeadilan ya dan berkelanjutan. Kemudian Pak Prabowo ya, skema Pak Prabowo itu sudah jelas ya, targetannya sudah jelas ya. Perpres yang dikeluarkan ya beberapa minggu yang lalu itu menandakan komitmen beliau ya untuk bagaimana melanjutkan IKN menjadi pusat ibu kota politik ya atau kemudian menjadi sentral pemerintahan di IKN. Itu saya kira sudah jelas. Oke. Kalau gitu saya mau tanya deh, kalau gitu berkaitan dengan Perpres 79 ini tentang komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN menjadi ibu kota politik dan di 2028, pertanyaan apakah ini bentuk komitmen dari seorang Pak Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN, Bang Jumhur? Saya kira itu adalah komitmen Pak Prabowo ya. Kita tahu ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya saling Bang Jumhur, Bang Kamarudin, koordinasi terkait dengan keberlanjutan ya pembangunan yang telah pertanyaan ini saya tujukan ke Bang Jumhur, Bang Kamarudin, sebentar. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Itu saya kira sudah clear. Terkait persoalan persoalan alokasi APBN ya, itu persoalan teknis ya. Itu juga bisa di tahun berikutnya. Oke, sebentar Bang Jumhur. Bang Kamarudin sebentar. Skemanya tidak hanya persoalan skema APBN ya, pembangunan IKN ini. Saya kira itu. Oke, Bang Kamarudin. Bang Kamarudin sebentar ya. Tahan dulu sebentar, Bang Jumhur. Kalau gitu apa tanggapannya sebenarnya di Perpres 79 ini, apakah ini merupakan bentuk komitmen yang serius betul dari Pak Prabowo dan kenapa juga mengubahnya ke ibu kota politik bukan ibu kota Nusantara begitu? Komitmen yang sangat serius dari Presiden Prabowo itu pada rakyat, memberdayakan rakyat jelata, itu yang komitmen yang paling pasti. Kalau untuk IKN menurut saya itu, ini feeling saya itu kayak semacam eufemisme ya, cara perlahan-lahan untuk meyakinkan kita tidak radikal untuk menghentikan stop. Bahkan mungkin ini proses daripada opportunity loss ya. Jadi berkurang dan kemudian nanti pada waktunya barangkali ada ide-ide untuk menjadikan itu semacam ibu kota Kalimantan Timur itu pernah muncul kan di DPR atau di itu, saya rasa itu baik gitu loh. Jadi tetap itu jadi semacam orang bisa melihat ke sana, bisa istirahat juga orang-orang pusat. Presiden mau rapat sekali-sekali kayak di Cipanas, Tampak Siring, Bogor, saya rasa itu baik-baik aja. Tetap menjadi kegiatan ekonomi, tapi tidak lagi membutuhkan biaya paling banter, biaya perawatan lah. Nah, kalau itu saya rasa pasti masuk akal. Jadi tidak kita sebut sama sekali kota hantu, tidak. Apalagi kalau bisa dilobi ibu kota Kalimantan Timur pindah ke situ, wah itu dahsyat tuh. Jadi itu hidup, jadi tidak jadi kota hantu. Oke, tapi kemudian kenapa dirawat juga kalau misalnya memang tidak jadi apa-apa nantinya? Jadi begini, enggak apa-apa. Punya istana bagus kan, kita kalau punya istana oke-oke aja, karena itu udah jadi nggak bisa diapa-apain juga. Masa mau dirubuhin kan nggak mungkin dong. Tapi jangan sampai itu kemudian sama sekali tidak bermanfaat untuk publik gitu loh. Setidak-tidaknya sudah dibangun di situ bisa dimanfaat menjadi ibu kota. Oke, jangan sampai tempat wisata.
Oke, jangan sampai tidak bermanfaat untuk publik. Sebenarnya ini problemnya di mana Mas Toto melihatnya? Sebenarnya komitmen yang kemudian dipertanyakan untuk dijalankan atau tidak, atau memang investornya yang sedikit di sana untuk berinvestasi, atau ada apanya ini tidak dilanjutkan? Kalau ya, kan makanya jadi terancam ibu kota, jadi kota hantu. Iya, tadi saya belum mendapatkan jawaban tuh ketika bicara terminologi mengenai ibu kota politik, kenapa kemudian muncul pertama kali. Saya harus ralat ya, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun menyebutkan Bang Kamarudin ini istilahnya ibu kota politik. Ibu kota politik itu baru muncul di Perpresnya Pak Prabowo, dan itu sampai sekarang tidak pernah dijelaskan. Yang kedua, Audrey, bagaimana realisasi anggaran yang terus-menerus turun, itu kan memperlihatkan skala prioritas. Apakah itu sah-sah saja? Sah-sah saja. Rakyat sudah memberikan otoritas sepenuhnya kontrak politik kepada presiden yang baru. Betul ada continuity dalam konteks Pak Prabowo melanjutkan Pak Jokowi, tapi kan kita tahu bahwa dua orang ini dua orang yang berbeda. Konteksnya menurut saya sampai sekarang berhenti pada level bahwa Pak Jokowi bisa menitipkan anaknya saja kok menjadi wapres, tapi ketika berbicara program, dari awal kalau kita belajar mengenai karakter kepemimpinan, prioritas kampanye politik, Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya prioritas yang berbeda. Silahkan dilihat prioritas anggaran Pak Jokowi selama 10 tahun dengan prioritas anggaran Pak Prabowo dalam 2 tahun terakhir. Jadi artinya benar sangat berbeda. Mas Toto, jadi dan artinya jangan-jangan sah saja. Oke, jadi artinya jangan-jangan benar nih terancam menjadi kota sepi begitu versinya The Guardian nih. Artinya begini Audrey, betul ini nggak bisa hitam putih bahwa ketika berbicara mengenai melanjutkan atau stop itu bisa dilakukan langsung begitu saja. Contoh, kalau kemudian melanjutkan, nggak bisa juga Pak Prabowo dipush untuk kemudian anggarannya sekencang Pak Jokowi. Karena kita punya keterbatasan cash flow. Tapi andai kata pun di stop, saya sepakat juga dengan Bang Jumhur. Nggak mungkin di stop begitu saja, karena kemudian pertanyaannya apakah kemudian itu bisa dianggap kerugian negara? Uang yang sudah keluar hampir 100 triliun. Artinya, kita nanti akan tetap melihat bahwa apakah kemudian ini akan dialokasikan sesuai dengan amanah undang-undang awal, atau bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan undang-undang. Dan seperti kita lihat, bahkan beberapa partai dulu pendukung Jokowi, sekarang pemerintahan Pak Prabowo seperti Nasdem, misalnya sudah memberikan satu ide baru untuk menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Kemungkinannya menurut saya masih sangat banyak sekali. Tapi jelas memang IKN bukan program prioritas Pak Prabowo. Dan masih menjadi teka-teki juga ya, akan dilanjutkan serius atau enggak begitu. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Bang Kamarudin dan juga Bang Jumhur. Selamat sore Bapak-Bapak. Makasih, sore Bang Kamarudin. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Setelah ini kami hadirkan informasi dari skuad asuhan Nova Arianto tergabung di grup H bersama dengan Brazil, Zambia, dan Honduras. Timnas akan menghadapi Zambia pada 4 November. Saudara, Timnas Indonesia U17 tiba di Qatar pada Jumat waktu setempat untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025. Kedatangan Garuda Muda disambut meriah oleh para supporter di Bandara Doha. Coach Nova, welcome back to Doha. Selamat datang ya. Rombongan Timnas Indonesia U17 dipimpin secara langsung oleh pelatih Nova Arianto. Kedatangan ini menjadi tahap akhir persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di grup H Piala Dunia U17. Garuda Muda akan bersaing dengan Brazil, Honduras, dan Zambia dalam babak penyisihan grup. Semoga sukses ya. Semoga sukses. Semoga sukses. Semoga sukses dari Garuda Qatar. Sebelumnya, saudara, skuad Garuda Muda menjalani 3 kali uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Uji coba pertama mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Paraguay. Dalam laga tersebut, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2. Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Pantai Gading. Laga berakhir imbang tanpa gol. Uji coba terakhir digelar melawan Panama pada Kamis waktu setempat. Dalam laga itu kedua tim bermain imbang 1-1. Dari Zambia kita bisa bertemu dengan Pantai Gading. Kalau kita berhadapan dengan Brasil kita bisa mencoba dengan Paraguay, dan termasuk terakhir Honduras kita bisa mencoba dengan Panama. Jadi saya lihat 3 lawan yang itu menjadi parameter kami bagaimana kita bisa melihat pemain bisa merasakan juga apa yang bisa kita persiapkan nanti di Piala.
Skuad asuhan Novarianto tergabung di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Timnas akan menghadapi Zambia pada 4 November mendatang. Setelah itu Indonesia akan menghadapi Brazil pada 7 November 2025. Laga terakhir fase grup akan mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan Honduras pada 10 November 2025. Kita tidak tahu di sepak bola situasinya. Saya rasa sudah cukup. Bagaimana peluang Garuda Muda di Piala Dunia U17? Apakah serangkaian uji coba sudah cukup menjadi bekal menjalani kompetisi di dunia? Kami akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Dipo. Bungkus, bagaimana Anda melihat materi pemain yang disiapkan oleh timnas kita di Piala Dunia U17? Saya harus mengakui bahwa persiapan Timnas U17 ini cukup bagus ya dibanding event sebelumnya. Ini Timnas U17 persiapannya cukup bagus, termasuk 3 uji coba terakhir itu sangat bermanfaat ya. Karena 3 lawan yang dihadapi semua adalah karakter tim yang akan kita hadapi di fase grup nanti. Misalnya Paraguay itu adalah tipikal tim Amerika Latin yang mirip mainnya dengan Brasil. Kemudian yang Zambia itu kan tipikal mainnya Afrika, sama seperti, Pantai Gading itu kan mirip dengan Zambia. Begitu juga dengan lawan terakhir Panama itu kan mirip Honduras. Jadi artinya secara persiapan ini sudah sangat baik. Coach Nova juga selama beberapa kali TC banyak menekankan pada aspek fisik. Sesuatu yang memang sangat penting untuk menghadapi Piala Dunia. Karena lawan-lawan kita ini rata-rata nanti posturnya bagus-bagus ya. Tidak hanya Brasil tapi juga Pantai Gading, Zambia itu kan kurang lebih sama ya. Posturnya kuat, tinggi, besar. Dan itu pemain kita sudah mulai terbiasa karena memang sudah ditempa dengan pelatihan fisik yang bagus. Jadi ini persiapan yang cukup bagus, mudah-mudahan hasilnya pun bagus. Apakah kemudian Coach Nova ini akan menggunakan pola ataupun skema permainan, Bungkus, seperti yang digunakan oleh Sintayong? Ya itu sangat bergantung kepada biasanya pelatih melihat kondisi lawan ya, kondisi pemain juga. Jadi kalau beberapa pertandingan terakhir kan Coach Nova memang sempat berinovasi bermain dengan formasi 3 ya. 3 di belakang, 3-4-3, tapi pernah juga bermain dengan formasi 4. Cuma memang kalau melihat materi pemain yang ada, yang paling cocok sebetulnya memang lebih ke 3 ya. Di belakang ada 3 pemain belakang dengan komandannya, ada Putu Panji, kemudian ada Baker, ada Gazani. Itu saya pikir formasi yang di beberapa uji coba cukup bagus hasilnya ya. Kebetulan kita juga punya pemain-pemain muda yang bagus untuk posisi wing ya. Ada Fabio Aska di kiri, kemudian juga di kanan ada Aizar Tanjung. Ini membuat Coach Nova ini punya banyak alternatif, tidak hanya dengan formasi yang bisa berubah-ubah, tapi juga susunan pemain juga sebetulnya bisa fleksibel. Oke, berbicara soal susunan pemain, saya catat ada kurang lebih 3 pemain naturalisasi ataupun keturunan yang kemudian dibawa. Ada kiper Mike Rajasa, ada back Matthew Baker, dan juga back Lucas Lee. Sejauh mana mereka dapat berkontribusi untuk kemudian betul-betul setidaknya mendongkrak mental pemain kita di Piala Dunia U17 nanti? Totalnya ada 4 sebetulnya ya. Ada 4 ya, Aizar Tanjung juga ya. Dan Aizar Tanjung ini mungkin yang paling berpeluang untuk menjadi pemain starter ya. Kalau lihat permainan dia di beberapa uji coba ini sangat baik di posisi sebagai wingback kanan. Kalau di penjaga gawang saya pikir Mike Rajasa mungkin akan menjadi alternatif. Begitu juga dengan Lucas Lee. Ini pemain-pemain yang kualitasnya cukup bagus sebagai pelapis. Mungkin yang betul-betul menjadi pilihan pertama Baker ya, yang biasa bermain di posisi back tengah kiri ataupun back kiri. Pemain-pemain ini saya pikir mampu memberi kontribusi yang cukup baik ya. Meskipun memang kita sebetulnya butuh lebih ya, tapi karena di usia 17 tahun ini ada persoalan administratif, jadi memang tidak semudah naturalisasi di level senior. Oke, yang menarik adalah PSSI juga menargetkan lolos dari penyisihan grup H Piala Dunia U17 2025. Lawannya ada Zambia, Honduras, bahkan Brazil, Bungkus. Sejauh mana peluang kita bisa lolos? Ya mungkin sebagai target ini cukup realistis ya, sebagai target ya. Kan targetnya bukan menjadi juara, artinya lolos fase grup itu masih realistis ya. Dan ini saya pikir meskipun berat, pemain harus berani memperjuangkan. Kita mungkin masih berat ya melawan Brasil, seperti terlihat waktu kita lawan Paraguay juga kan kita agak kesulitan. Tapi melawan Zambia Zambia ini tidak mustahil kita bisa ya. Karena begitu juga melawan pertandingan terakhir lawan Honduras kita masih bisa. Karena Zambia itu dibanding Pantai Gading sebetulnya lebih kuat Pantai Gading. Kita lawan Pantai Gading bisa menahan imbang tanpa gol. Zambia itu waktu di kualifikasi Zona Afrika itu hanya di perempat final. Kalau Pantai Gading sampai semifinal.
Artinya secara kualitas Pantai Gading itu lebih kuat dibanding Zambia. Terbukti kita bisa ambil poin kan dari Pantai Gading. Nah, lawan Honduras di partai terakhir, mungkin kita bisa berkaca dari pertandingan lawan Panama di uji coba terakhir. Nah, mudah-mudahan pelajaran dari pertandingan lawan Panama bisa dipelajari oleh Coach Nova dan kawan-kawan untuk menemukan taktik yang tepat menghadapi tim dari Amerika Tengah Utara. Jadi peluang kita untuk lolos itu kalau kita bisa menang di pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir fase grup. Oke, bahwa Piala Dunia tidak hanya berbicara soal skill, tapi juga soal mental. Bagaimana kemudian timnas kita harus dapat mengatasi dalam tanda kutip nervous untuk kemudian dapat mengeluarkan seluruh potensinya di laga nanti? Itulah pentingnya uji coba ya. Makanya saya mengapresiasi 3 uji coba terakhir yang menurut saya ini sangat baik ya. Kualitas lawan-lawan yang dihadapi sangat baik. Paraguay itu tim yang berkualitas. Begitu juga dengan Pantai Gading. Jadi keberanian pelatih mengagendakan uji coba melawan tim seperti itu harus diapresiasi sebagai keinginan untuk mengasah mental pemain juga, bukan sekedar untuk mempelajari gaya permainan lawan. Jadi pilihannya sangat positif uji coba terakhir yang 3 pertandingan terakhir ini. Oke, artinya menurut Bungkus tadi poin kita ini sangat berpeluang didulang pada saat melawan Zambia dan Honduras. Apakah artinya kita harus bermain ofensif? Oh, itu salah satu alternatif ya. Menang itu tidak berarti harus bermain menyerang ya. Menang itu tidak berarti harus bermain dengan katakanlah 3 penyerang atau 4 penyerang. Tapi strategi keseluruhan itu nanti yang akan menentukan. Dan jangan lupa kita juga nanti kan harus melihat perkembangan dari pertandingan ke pertandingan. Ini saya pikir kita harus tunggu sampai situasinya lebih jelas. Karena terlalu dini untuk mengatakan bagaimana taktik menghadapi Brasil, bagaimana taktik menghadapi Honduras. Masih terlalu dini. Oke, artinya mungkin lebih baik bermain pragmatis dan juga realistis, Bungkus. Mempertahankan konsep yang sudah disiapkan sejak awal tim ini dibentuk ya, itu yang paling penting. Coach Nova kan dari awal membentuk tim ini dengan penekanan pada kualitas fisik yang kuat, pressing yang kuat, dan penyerangan cepat melalui 2 sisi sayap. Nah, itu saya pikir harus dipertahankan karena itu yang kita sudah siapkan selama kurang lebih persiapan 1,5 tahun ini ya. Jadi jangan berubah di tengah jalan, harus fokus apa yang sudah disiapkan itu kita terjemahkan dengan baik di lapangan secara maksimal. Oke, fokus menjadi kunci agar pemain kita bisa tampil all out di Piala Dunia U17 2025. Terima kasih Bung Kusnaini, pengamat sepak bola telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, banjir di kawasan Pantura, Kaligawe, Semarang masih belum surut. Polisi meminta mobil kecil tak melintasi kawasan tersebut. Banjir di kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah yang tak kunjung surut membuat akses warga termasuk ke pasar jadi terganggu. Pedagang memindahkan dagangannya ke sisi lain yang lebih mudah diakses warga. Banjir masih terus menggenangi akses jalan Pasar Waru Kaligawe, Kota Semarang dengan ketinggian 20 cm. Kondisi ini mengganggu akses pembeli untuk masuk ke dalam pasar. Demi tetap mendapatkan pelanggan, pedagang kompak berjualan di sepanjang jalan perkampungan banjir Kanal Timur, Kota Semarang. Banjir yang sudah berlangsung lebih hampir 2 minggu ini. Menurut pedagang, berdampak pada penghasilan mereka. Jalannya nggak bisa masuk karena kan saat gini, jadi nggak bisa masuk semua kalau jualan. Jadi di luar semua jualannya. Tinggi atau enggak? Tinggi sekali. Kalau besok sudah masuk, Mbak. Nggak boleh jualan di jalan. Agar orang hujan lo ya. Kalau hujan. Kalau hujan di dalam sepi Bu ya. Sepi, nggak ada yang beli. Tapi gimana, rame atau ada rame sih lah. Rame sih, nggak rame. Nggak rame ya, sudah rame. Nggak bisa jualan ya jualan. Lumayan lah, pokoknya daripada masuk rame sini. Upaya perbaikan jalan berlubang akibat terdampak banjir mulai berjalan. Penambalan jalan berlubang di Jalan Kaligawe, Semarang dilakukan secara darurat menggunakan material keras. Penambalan dilakukan di lubang-lubang jalan yang mulai terlihat saat banjir mulai berangsur surut. Hingga Sabtu siang, genangan banjir di ruas Jalan Kaligawe masih terlihat dengan ketinggian variasi antara 20 cm hingga 60 cm. Selain truk, sejumlah kendaraan kecil dan sepeda motor mulai bisa melintasi Jalan Kaligawe. Ini untuk sementara
tidak melintas lagi atau tidak melewati di Jalan Raya Paturan, tepatnya di Jalan Raya Kaligawe. Karena berpotensi untuk macet maupun mogok. Untuk cuaca siang hari ini cukup cerah. Semoga hujan tidak turun dan bisa mengurangi ketinggian air yang berada di Jalan Raya Kaligawe. Masih soal bencana banjir, tapi ini di Jakarta, saudara. Hari ketiga pasca jebolnya tanggul Baswedan, kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan tergenang banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Meski tidak sederas kemarin, air kali masih meluap ke rumah warga. Petugas gabungan telah diterjunkan untuk menambal sementara dinding tanggul, tapi warga berharap perbaikan tanggul dapat segera diselesaikan secara permanen agar banjir tidak kembali terjadi. Saudara, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memuji Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik mencapai 80%. Saudara, diduga akibat bocor pada selang bensin, sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Dua unit mobil pemadam kebakaran dari Disdam Karmat dikerahkan untuk memadamkan api, sementara arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Tugas pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi langsung memadamkan api yang membakar mobil sedan. Api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke seluruhan bodi mobil. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam dari Disdam Karmat Kota Bekasi. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Masih dari Bekasi, seorang sopir mengalami luka berat usai truk bermuatan gandum yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk kontainer di Bekasi, Jawa Barat. Petugas penyelamat harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi sang sopir. Proses evakuasi sopir muatan gandum yang terjepit di kemudi membutuhkan waktu sekitar 30 menit lantaran mengerahkan 1 forklift. Usai dievakuasi, sopir truk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Informasi berikutnya, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memuji Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik mencapai 80%. Pernyataan ini disampaikan Presiden Lee saat bertemu bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo selama 1 tahun masa kepemimpinan. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo. 그리고 대통령이 국정을 매우 잘하셔가지고 1주년 지지율이 80%를 넘겼다는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 인도네시아와 대한민국은 그 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해 왔습니다. Saudara, Palestina berduka usai seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun tewas di tepi barat setelah ditembak seorang tentara Israel, menurut pejabat kesehatan Palestina pada Jumat waktu setempat. Yamin Hamid meninggal dunia pada Jumat malam di kota Silwat dekat Ramallah. Menurut ayah korban, putranya meninggalkan rumah pada Kamis untuk bermain dengan teman-temannya. Tak lama setelah itu ia mengetahui jika sang anak terluka dan tentara Israel mencegah ambulans mencapai lokasi. Militer Israel menembak Ahmed karena mengira ia teroris yang memegang bahan peledak, meski tuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Penembakan ini merupakan insiden terbaru dalam lonjakan pembunuhan militer terhadap anak-anak Palestina di tepi barat yang terjadi bersamaan dengan peningkatan kekerasan di wilayah tersebut sejak dimulainya perang Israel-Hamas. شاب صغير عمره 15 سنة من يامن
طالع مثل اي شاب يعني في هالبلد بيطلعوا بيسهروا وبينبسطوا وبيروحوا على 10 ونص نتفاجأ في صوت اطلاق نار واسعاف ومش عارف ايش، فقالوا في اصابه خطيره. بعدين شوي شوي عرفنا انه يامن مصاب والجيش منع الاسعاف انه يوصل اليه. هذا طفل اعدم كما اعدموا اطفالنا ونسائنا وشيوخنا بدم بارد، لان من امن العقاب اساء الادب. يعني وجب على العالم المتفرج ان يقف وقفه. Terima kasih untuk kebersamaannya menyaksikan Kompas Petang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.